Sekali lagi Hmm? penyebab dari sakit MAH itu kan bukan karena pola hidup, kayak orang misalnya kalau orang yang ngerokok gitu Nah, terus nanti betul. kena penyakit paru-paru. Oh, Jadi istilahnya salahnya tuh salah si pasiennya. oh, Kalau sakit MAH sih enggak, hmm, memang kalau orang kena penyakit MAH ini ada luka di lambung itu biasanya kan dua, kalau hmm. enggak karena obat-obatan. Jadi sebenarnya kalau endoskopi itu kan sebenarnya pemeriksaan yang sangat penting untuk mengetahui derajat berat ringannya si kelainan di Hmm. lambung sama GERD. Kalau GERD itu juga kan ada reflux esofagitis, itu ada yang kelainan di esofagus atau di kerongkongannya itu ada yang sampai grade A, B, C sampai D, itu bisa kelihatan dari endoskopi. Kemudian kalau ada luka di lambung kita bisa lihat lukanya seberapa parah, ada apa namanya eh, apa namanya eh, si lukanya itu bisa sampai radang merah biasa atau sampai ada kayak sariawan, itu tuh bisa kelihatan dari endoskopi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi akan menyapa dan juga akan sharing-sharing seputar tips dan juga pengetahuan tentang medis kepada seluruh sahabat rumah sakit Wisri dimanapun kamu berada. Pada siang hari ini telah di depan kita, telah bersama kita salah satu dokter spesialis penyakit dalam yang praktik di Rumah Sakit Dewi Sri. Ya, mungkin sebelum kita kenalan, kita disiapkan dulu mungkin sahabat Dewi Sri yang sedang di rumah atau sedang di kantor lagi nonton, disiapkan dulu tempat duduknya, disiapkan catatan terbaiknya karena saya rasa sih pada hari ini kita akan banyak mendapatkan ilmu-ilmu baru, juga tips-tips baru tentang kesehatan, terutama seputar MAH dan juga GERD. Mari kita sambut Dr. Andi Pratama, Dok. Say hi dulu ke kamera, Dok. Oke. Oke, untuk sebelum kita mulai nih, Dok. Untuk sahabat Rumah Sakit Dewi Sri, Dr. Andi ini praktik di Rumah Sakit Dewi Sri di hari Senin sampai Kamis ya, Dok ya. Jamnya dari jam 8 pagi sampai jam setengah 10 pagi. Jadi untuk sahabat Rumah Sakit Dewi Sri yang ingin berobat atau konsultasi, silahkan datang langsung ke rumah sakit atau melalui call center kami di 08 satunya 4 kali 6887. Oke, Dok, selamat pagi, Dok, sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sepertinya baru selesai praktek ya, Dok ya. Oke, untuk sesuai yang sudah kita share, Dok, di flyer bahwasanya pada hari ini kita akan berbicara, Dok, tentang kurang lebih dari deteksi dini atau nanti kita kenal langsung dengan namanya MAH dan juga GERD nih, Dok, yang sekarang happening banget terutama di era sekarang, di gaya hidup sekarang nih, Dok. Mungkin bisa dijelaskan dulu, Dok. Kita kenalan dulu apa sih sebenarnya MAH dan juga GERD ini, Dok? MAH sama GERD itu sebenarnya masuk ke kelainan yang dalam dunia kedokteran itu dikenal sebagai istilahnya itu dispepsia. Oke. Dispepsia itu rasa tidak nyaman di perut bagian atas Mm-hmm. yang sebenarnya tuh ada tiga golongan besar tipe dari dispepsia ini. Oke. Yang pertama tuh ulcer like dyspepsia, ada dispepsia tipe ulkus namanya. Jadi keluhan yang menonjolnya itu nyeri ulu hati, perih gitu. Seperti orang yang biasanya tuh mengenalnya dengan sakit MAH, yaitu namanya ulcer like dyspepsia. Kemudian ada yang namanya motility like dyspepsia. Motility like itu gangguan motilitas. Jadi yang menonjol dari keluhannya tuh biasanya pasien tuh datang dengan keluhan mual, kembung, begah. Kalau diisi makanan jadi penuh perutnya gitu. Jadi yang menonjol keluhannya itu. Nah, itu yang tipe yang kedua. Yang ketiga itu yang tadi GERD atau disebutnya itu reflux type dyspepsia. Jadi si yang menonjol dari pasien dengan reflux type dyspepsia atau yang dikenal dengan istilah GERD atau gastroesophageal reflux disease, itu tuh keluhan yang berhubungan dengan naiknya asam lambung ke bagian atas dari kerongkongan gitu. Jadi keluhannya mulai dari sesak nafas, nyeri dada, kadang nyeri dada yang ngejalar ke punggung mirip kayak orang yang sakit jantung gitu ya. Kemudian juga asam pahit di mulut, sering sendawa ya, kemudian juga kadang berdebar ya. Jadi keluhan-keluhan itu yang menonjol. Jadi ada orang-orang yang tipenya tuh menonjol ke salah satu tipe, ada beberapa juga yang kombinasi dari beberapa tipe gitu. Jadi dia keluhannya
ada mualnya juga, ada perihnya, kadang ada asam pahit di mulut, jadi kombinasi gitu. Tapi secara umum tuh dispepsia itu tuh pembagiannya tuh 3 besar tadi, dan biasanya tuh ada yang menonjol di salah satu tipe, ada yang kombinasi dari berbagai tipe. Oke. Artinya memang satu family mungkin dok namanya di dispepsia. Nah, karena tadi keluhannya kan beragam dok dibagi kepada 3 golongan. Sebenarnya untuk 3 golongan itu tergantungnya apa? Tergantung dari penyebabnya atau memang tergantung dari sistem tubuhnya atau apa dok sehingga menyebabkan beberapa keluhan yang tadi Ya, sebenarnya enggak sih. Jadi penyebabnya sih biasanya kalau dispepsia itu kalau memang dari pemeriksaan endoskopi, pemeriksaan teropong lambung kita bisa lihat ada luka misalnya di lambung yang bikin keluhan-keluhan tadi. Itu tuh biasanya penyebabnya tuh antara 2. Kalau misalnya yang paling sering itu adalah kuman lambung namanya Helicobacter pylori. Jadi si kuman lambungnya itu masuk ke tubuh kita, kemudian daya tahan tubuhnya mungkin kitanya lagi nggak bagus, jadi kuman tuh masuk nggak bisa dilawan sama sistem pertahanan tubuh, kemudian dia menetap di lambung dan dalam waktu yang lama pelan-pelan bikin luka di lambung, ya. Nah itu disebutnya kuman itu disebutnya Helicobacter pylori. Ada juga yang terutama pada usia lanjut di mana sering menggunakan obat-obat rematik, obat nyeri gitu, atau misalnya pasien dengan jantung, pasien stroke yang yang rutin mengkonsumsi obat-obat pengencer darah. Itu kadang-kadang timbul luka karena efek samping dari obat obat pengencer darah yang digunakan jangka panjang. Nah, itu bisa bikin ada luka di lambungnya. Jadi penyebabnya tuh 2 itu, kuman lambung kalau enggak obat-obatan. Nah, tapi tiap orang tuh variasi dari keluhannya tuh bisa bervariasi. Jadi nggak ada misalnya kalau orang ini karena faktor tertentu jadi yang menonjol keluhan yang ulcer like dyspepsia, kalau yang satu lagi reflux type dyspepsia, yang satu lagi motility like. Jadi keluhan yang timbul tuh nggak berhubungan sama penyebabnya. Jadi bisa tiap orang beda-beda, dan kadang-kadang ada orang tertentu yang di waktu-waktu tertentu yang menonjol tuh keluhan nyeri ulu hatinya, beberapa bulan kemudian yang menonjol keluhan mual kembung begahnya. Jadi antara 3 varian itu yang memang biasanya sebagai dokter tuh kita menyiapkan pasien ini obat-obatnya yang perlu dikonsumsi kalau keluhan-keluhan dispepsianya timbul. Oke. Tadi kan untuk secara penjawabnya ada 2 ya dok ya. Tadi pertama dari kuman lambung, Ya. dan juga dari efek samping mungkin dari obat-obatan ya dok ya. Nah untuk si kuman lambung itu berarti kita baru tahu nih ternyata penyebab itu adalah ada luka di lambung disebabkan oleh kuman tersebut. Nah sebenarnya si kuman ini tuh berasal dari mana dok sebenarnya dok? Kuman sih biasanya yang namanya kuman sih mirip kayak ya namanya juga mikroorganisme di sekitar tubuh kita kan banyak ya, ada yang bikin penyakit, ada yang enggak. Ada yang kayak kuman tipes misalnya Salmonella typhi itu bisa masuk dia ada di lingkungan kita terus masuk ke makanan, kemudian nanti masuk ke tubuh kita. Nah si Helicobacter gitu juga seperti itu. Jadi Helicobacter itu dulu nggak diketahui ada kuman itu yang berhubungan dengan sakit lambung. Ternyata ada beberapa peneliti yang mengevaluasi kelainan-kelainan lambung. Oh ini apakah tadinya disangka tuh karena asam lambung tuh karena luka di lambung tuh gara-gara asam lambung yang terlalu tinggi. Tapi ternyata setelah penelitian yang kalau nggak salah malah si yang neliti tentang hal itu dapat hadiah Nobel gitu ya, karena menyingkap salah satu rahasia, istilahnya misteri kenapa seorang tuh bisa sakit mah sampai parah gitu, sampai ada luka di lambungnya. Nah, jadi penemuan adanya kuman di dalam lambung itu yang Helicobacter pylori ini tuh bisa mengungkap kenapa sih orang tuh bisa sampai luka di lambungnya. Dan jadi kumannya sih ada di sekitar kita, seperti kita kuman-kuman ya, semua mikroorganisme di sekitar kita juga kan ada, udah ada dari dulu gitu. Artinya memang kita tidak bisa mencegah itu ya dok ya. Yang kita harus waspadai adalah bagaimana kita menjaga imunitas diri kita ya dok ya untuk bisa. Ya, jadi artinya kalau orangnya daya tahan tubuhnya bagus, misalnya makan bareng nih sama semua barengan 5, 4, 6, 5, 6 orang gitu. Kemudian di dalam makanannya tuh ada kuman Helicobacter gitu.
Kalau misalnya orang yang daya tahan tubuhnya bagus, ketika kumannya masuk tuh dia bisa ngelawan sehingga si kumannya dibasmi sehingga tidak timbul penyakit. Jadi si kumannya tuh udah bisa hidup di dalam lambungnya karena udah daya tahan tubuhnya bagus gitu. Nah, tapi kalau orang yang lagi mungkin nggak fit, daya tahan tubuhnya nggak bagus gitu, si kuman tuh bisa masuk terus nggak bisa dilawan sama sistem pertahanan tubuh, dia berkembang dan akhirnya setelah berkembang akhirnya tinggal di lambung dan dalam waktu tertentu dia pelan-pelan menyebabkan luka di lambung gitu. Jadi memang untuk pencegahan itu memang paling bagus tuh kita menjaga selalu daya tahan tubuh yang optimal gitu ya, jangan sampai jadi ketika ada kuman yang mau masuk kita tuh bisa mengaktifkan sistem pertahanan tubuh kita untuk melawan kuman-kuman yang mau masuk tadi. Oke, seperti itu info penting nih dok tentang itu. Oke dok, sekarang kita pengen tahu apa sih dok bedanya mual biasa dengan mual karena ini dispepsia. Biasanya perbedaannya apa dok? Iya. Jadi sebenarnya memang sulit dibedakan ya antara orang yang mualnya penyebabnya sakit MAH atau dispepsia atau keluhan-keluhan yang berhubungan dengan saluran cerna bagian atas ya, lambung dan usus 12 jari misalnya, dengan mual akibat penyebab lain. Makanya penting sekali untuk bagi orang yang pertama kali berobat ke dokter gitu, dokter tuh nanti akan mengevaluasi si penyebab dari keluhan mualnya itu apa. Nah, salah satu yang paling sederhana tuh dengan pemeriksaan darah dan pemeriksaan USG perut gitu. Nah, dari situ tuh bisa kelihatan misalnya ada banyak orang yang datang keluhannya mual, sering nggak enak perut, muntah gitu ya. Disangkanya MAH, berobat udah berbulan-bulan nggak sembuh-sembuh. Ternyata pas datang ke dokter kemudian kita periksa, ternyata fungsi ginjalnya itu udah sangat keganggu. Ternyata gagal ginjal gitu. Gagal ginjal juga pasien tuh datang salah satu keluhan gagal ginjal tuh orang yang fungsi ginjalnya udah keganggu yang harus cuci darah itu salah satunya mual, muntah, nyeri ulu hati, nggak nafsu makan. Jadi kadang-kadang kalau nggak dilakukan pemeriksaan yang menyeluruh gitu, itu nanti nggak ketahuan apa penyebab dari si mualnya tadi. Jadi memang paling sering sih mualnya itu disebabkan oleh dispepsia, kelainan di lambung. Tapi memang ada sebagian kecil, walaupun nggak banyak, tapi maksudnya signifikan gitu, karena pengobatannya itu nggak akan bisa sembuh kecuali kalau ditanganin penyebab utamanya gitu. Oke. Nah, karena tadi sudah menyinggung penyebab, nah sebenarnya dok, setelah kan dokter sudah lama tentang mengobati atau spesialis di penyakit dalam dok, sebenarnya penyebab utama bisa munculnya atau bisa terjangkitnya pasien itu karena dispepsia itu apa dok? Penyebab? Ya, yang tadi, kalau penyebab dispepsia itu antara dua sebenarnya. Yang paling kalau ada luka di lambung ya, jadi dispepsia itu nanti ada yang namanya dispepsia secara garis besarnya itu dispepsia yang memang ada kelainan, dispepsia non fungsional, ada yang dispepsia fungsional. Dispepsia fungsional tuh nggak ada kelainan apa-apa di lambungnya, normal, tapi si pasiennya sering ngeluh mual gitu. Jadi ada gangguan motilitas usus, misalnya gerakan ususnya keganggu jadi dia mual, bisa seperti itu. Tapi kalau udah ada luka di lambung, penyebabnya antara dua tadi. Kalau nggak kuman lambung, obat-obatan tuh kalau nggak obat-obat nyeri, obat rematik gitu ya, atau obat-obat pengencer darah yang biasa dikonsumsi pasien dengan penyakit jantung atau penyakit stroke, itu dia suka rutin minum pengencer darah. Itu ada beberapa pasien yang nggak kuat, nggak toleran sehingga timbul luka di lambungnya bahkan sampai muntah darah gitu. Dan artinya penyebab utamanya sih dua itu. Yang satu lagi karena kuman lambung yang Helicobacter pylori tadi. Nah kalau sekarang di secara gaya hidup nih dok, gaya hidup kita sekarang, terutama makanan dok, biasanya sih apa sih si pasien ini mungkin belum terlalu parah nih dok, terus karena mungkin gaya hidup atau pola makannya yang tidak dibenahi. Sebenarnya dari pola makan dulu dok, sebenarnya makanan apa aja sih yang bisa memperparah dari atau mungkin bisa meningkatkan si keparahan dari luka lambung itu dok? Ya, jadi luka lambung itu sebenarnya kalau orang yang nggak punya luka di lambungnya, dia tuh bisa makan semua jenis makanan, makan yang pedas sekali gitu sampai level 10 juga. Sebenarnya lambung itu dilapisi sama lapisan yang namanya lapisan basa, lapisan bikarbonat yang melindungi lambung tuh dari bahkan asam lambung yang pH-nya sangat rendah gitu.
Jadi asam lambung itu pH-nya sangat rendah. Salah satu fungsinya itu untuk membunuh kuman yang masuk ke dalam lambung, juga untuk mengaktifkan enzim-enzim pencernaan. Nah, kalau misalnya si asam lambung ini tuh terkena bagian lambung yang tidak terlindungi lapisan basah tadi, itu timbul keluhan, nyeri, perih gitu. Nah, sebenarnya kalau orang normal tidak ada luka di lambung, seluruh Makanan. permukaan lambung itu ditutupi sama lapisan basah. Jadi itu nggak akan mau makan pedas, makan asam itu nggak akan masalah. Tapi begitu ada luka di lambung, itu nanti si lukanya ini tidak terlindungi sama lapisan basahnya. Karena lapisan basah itu hanya melindungi bagian lambung yang utuh gitu, yang intak, yang nggak ada luka. Ya, jadi yang pas ada lukanya itu nggak terlindungi, nggak tertutupi secara sempurna. Nah, jadi kena asam lambung, nanti perih, makan pedas, makan asam baru perih. Jadi bukan makanannya sendiri yang bikin keluhannya. Jadi makanan itu cuman mencetuskan berbagai keluhan yang timbul karena udah ada luka di lambungnya tadi. Oh, berarti bisa diluruskan dok ya. Jadi mau makan apaan pun kalau memang lambungnya sudah luka, pasti akan ada keluhan itu dok ya? Nggak selalu. Jadi kalau udah ada luka di lambung makan biasa sih, nggak cuma makanan yang pedas, asam gitu sih. Makan pedas dan asam ini tuh nanti kena ke lukanya. Jadi lukanya tuh mungkin mirip kayak sariawan gitu. Kalau kita punya sariawan, kalau kita lagi sariawan kan makan pedas asam kadang-kadang sakit. Tapi betul. makan yang lain kan enggak. Jadi nggak semua jenis makanan. Cuman orang normal tuh kalau nggak punya sariawan kan makan pedas asam nggak masalah. Nah, sama aja. Jadi orang yang di lambung juga kalau udah ada luka kayak sariawan di lambungnya, dia jadi nggak tahan makan pedas. Karena kalau makan pedas, makan asam sakit. Atau misalnya nggak boleh telat makan, karena kalau orang telat makan tuh kan misalnya makan harusnya jam 12 siang, terus jam 12 belum makan, si asam lambung tuh udah mulai keluar untuk mempersiapkan proses pencernaan. Nah, ketika asam lambung keluar, makanan belum masuk, ada luka, si asam lambungnya kena ke lukanya, jadi timbul keluhan gitu. Atau ada stres, misalnya kalau stres itu, kalau orang stres, banyak pikiran atau banyak tekanan psikis ataupun fisik mental yang berlebihan gitu, si asam lambung itu diproduksi. Jadi asam lambung itu akan meningkat pada kondisi stres. Nah, ketika kondisi stres itu timbul, kemudian tidak ada makanan yang masuk, si asam lambung yang keluar ini tuh akhirnya jadi kena ke lukanya tadi. Gitu. Jadi memang intinya adalah gara-gara ada luka itu ya dok ya, sehingga banyak keluhan yang dirasakan oleh si pasien. Artinya dok, secara analisa dokter, kenapa dok sekarang tuh fenomena GERD dan MAH ini banyak kena di Gen Z nih dok, di kaula muda. Apa sih sebenarnya yang salah dari Gen Z itu dok? Apa pola makannya, ataukah memang tidak awareness sama hal itu? Enggak, sebenarnya sih kalau dari segi frekuensi atau insidensi, prevalensi dari penyakit MAH tuh memang dari dulu tuh penyakit MAH sangat banyak, yang termasuk penyakit yang paling sering. Jadi dikatakan 40% dari populasi itu pernah atau sedang menderita penyakit MAH. Jadi artinya dari 10 orang itu 4 orang tuh pernah sakit MAH, kalau nggak udah sembuh gitu ya, tapi pernah dalam periode hidupnya tuh sakit MAH atau sedang menderita sakit MAH. Jadi memang dari dulu tuh orang yang sakit MAH tuh memang banyak, kasusnya tuh 40% dari 100% populasi kan sebenarnya banyak sekali. Cuman dan juga memang sakit MAH ini memang paling sering menimpanya tuh anak golongan usia muda dan usia dewasa muda gitu ya. Nanti kemudian ada lagi yang lansia yang sering minum obat rematik karena dia sering punya penyakit rematik, jadi dia rutin minum obat nyeri, beli sendiri kadang-kadang atau beli jamu-jamu yang punya kandungan anti radang, anti nyeri yang tinggi gitu ya. Yang itu tuh dalam jangka panjang bisa bikin luka. Tapi memang kelainan MAH ini sangat banyak, dan juga memang sebagian besar tuh memang yang pasiennya tuh muda, dewasa muda ya, walaupun ada juga kadang-kadang anak-anak, kadang-kadang ada usia lanjut, tapi kebanyakan memang anak muda, usia muda dan dewasa muda. Nah, kenapa kesannya sekarang terjadi peningkatan tuh lebih banyak karena awareness gitu ya, karena juga sharing di sosial media, jadi orang sakit dia share, jadi kelihatannya jadi kasus MAH itu jadi lebih banyak gitu. Zaman sebelum ada sosial media kan orang
ya taunya pokoknya sakit mah gitu. Tapi kalau sekarang ada orang misalnya yang punya mah dia share, oh saya sakit mah ini udah lama ini, jadi kesannya makin lama makin kesannya sih, jadi nanti begitu ada yang share, ada influencer atau selebriti yang share saya sakit mah, yang lain banyak oh saya juga, jadi kesannya jadi kelihatannya banyak gitu. Apa itu termasuk self diagnose, Dok? Jadi kayak ini mah kayak sakit perut nih, kayaknya saya GERD deh, kayak saya mah. Memang kebanyakan sih memang kasusnya yang nyeri ulu hati itu sebagian besar itu sakitnya memang gara-gara sakit mah. Jadi memang diagnosanya sih nggak sulit gitu. Cuman kita perlu menyingkirkan kemungkinan bahwa ada penyakit lain selain sakit mah. Tapi itu nggak rumit gitu. Tinggal periksa darah. Kalau labnya bagus, fungsi liver, fungsi ginjal normal, USG-nya normal, ya berarti sakit mah. Jadi memang penyakitnya tuh nggak sulit didiagnosis gitu. Cuman memang jadi self diagnosis itu tuh memang kebanyakan akurat karena prevalensi sakit mahnya memang tinggi. Kemungkinan nyeri ulu hati, mual itu disebabkan oleh sakit mah tuh 80% lebih memang sakit mah. Cuman masalahnya pengobatannya sendiri yang biasanya nggak tuntas sehingga si sakit mah itu tuh berlanjut, jadi nggak sembuh-sembuh karena pengobatannya nggak beres, nggak tuntas gitu. Oke. Untuk sebenarnya, Dok, kan saya pernah dengar di podcast lain, Dok, katanya GERD itu bisa menyebabkan hingga kematian, Dok. Sebenarnya sih semenakutkan apa atau mungkin bisa separah apa sih si GERD ini jika tidak ditangani atau tidak diobati, Dok? Jadi yang salah persepsi di masyarakat tuh biasanya timbul karena informasi yang nggak akurat gitu ya. Sebenarnya sakit mah itu sama GERD itu, jadi mah dengan segala variannya gitu ya, yang ulcer like dyspepsia, motility like dyspepsia, reflux type dyspepsia, itu semuanya tuh nggak berbahaya. Jadi kalaupun nggak diobatin tuh tidak menyebabkan kelainan yang fatal atau komplikasi yang berbahaya. Cuman memang mengganggu, menurunkan kualitas hidup gitu. Jadi bahaya sih enggak. Cuman memang ada kadang-kadang ada misalnya yang berita ada selebriti meninggal punya sakit mah, jadi dihubungkan seolah-olah meninggalnya gara-gara sakit mah. Tapi sebenarnya tuh kalau sakit mah dan GERD itu, walaupun apalagi misalnya sakit GERD yang mirip dengan serangan jantung gitu ya, orang tuh kan kalau GERD itu kan nyeri dada, keluhannya tuh mirip nyeri dada, sesek, berdebar, ngejalar ke punggung, mirip orang yang sakit jantung gitu. Jadi kesannya wah ini berbahaya, padahal sebenarnya asal kita yakin bahwa jantungnya normal ya. Kalau GERD itu memang harus disingkirkan dulu kemungkinan penyebab sakit jantung dan sakit paru-paru, karena kan keluhannya sesek. Kalau yang sakit lambung tadi, nyeri ulu hati, mual, kita menyingkirkan kemungkinan gangguan liver, gangguan ginjal, di mana keluhan utamanya juga mual, kembung, nyeri ulu hati. Sementara kalau GERD kan yang menonjolnya tuh nyeri dada, sesek. Jadi biasanya di screeningnya selain USG perut, lab, laboratorium, sama ronsen. Dari ronsen itu bisa kelihatan, oh ronsennya paru-parunya bagus, jantungnya normal, berarti penyakitnya tuh nggak bahaya, GERD aja. Walaupun keluhannya mirip sakit jantung, selama jantungnya normal, sebenarnya penyakitnya tuh sebenarnya nggak akan fatal gitu. Kurang lebih sih gitu. Oke, jadi artinya berita-berita tentang GERD ini bisa parah karena mungkin ada komplikasi ya, Dok, ya, dengan penyakit lain atau dengan keluhan lain ya, Dok? Jadi kalau ada sampai orang meninggal itu biasanya meninggalnya karena penyebab lain, karena sakit jantung, sakit stroke atau yang lain lah gitu ya. GERD-nya sendiri itu nggak menyebabkan gangguan, nggak akan menyebabkan kematian. Betul, gitu. hanya menurunkan kualitas hidup, mungkin mengganggu aktivitas hidup, ya, aktivitas, kualitas hidup, kualitas kerja, sering nggak masuk atau sering cuti atau sering dirawat gara-gara sakit mah atau sakit GERD ini. Oke. Untuk penanganannya, Dok, ya, mungkin kita karena tadi seperti yang bilang dokter bahwasanya si GERD atau mah ini tuh bisa kita diagnosis karena keluhannya sama gitu ya, Dok, ya, frekuensinya juga banyak. Nah, sebenarnya untuk sebelum kita berobat ke dokter, Dok, langkah kita yang bisa kita tangani ketika kita asam lambungnya naik atau sedang terjadi keluhan benar nyeri ulu hati. Nah, yang pertama kita lakukan tuh apa, Dok? Selain mungkin nanti berobat ke dokter, tapi pada saat itu apakah menenangkan diri atau minum air putih atau minum air hangat? Sebenarnya kalau sakit mah ini karena
sangat banyak ya, kasusnya sangat banyak di apa namanya, di minimarket segala macam gitu ya, atau apotek. Kadang di minimarket aja banyak obat-obat mah kan. Jadi obat-obat mah itu bisa dijadikan buat pertolongan pertama pada saat terjadi keluhan dari mual, nyeri ulu hati, perih gitu ya. Kalau cuman memang kalau keluhan GERD ini agak susah karena tidak ada obat-obat yang tersedia over the counter gitu ya, yang bisa dibeli bebas gitu. Biasanya kalau GERD itu biasanya pasien tuh datang ke dokter, nanti sama dokter dikasih obat kalau misalnya terjadi serangan GERD-nya, terjadi kambuh gitu ya. Tapi kalau orang keluhan-keluhannya yang mual, nyeri ulu hati, mual mah kadang-kadang dengan antasida biasa yang sering dijual di masyarakat, apa namanya, di masyarakat, di Di OTC, minimarket di gitu. apotek dengan bisa dibeli bebas di apotek, itu sebenarnya bisa untuk apa namanya, pertolongan pertama untuk mengurangi keluhan, untuk menurunkan apa namanya, derajat keparahannya gitu. Jadi artinya kalau memang sudah sampai GERD bisa lebih baik langsung datang ke dokter untuk diresepkan obat ya dok ya? Ya soalnya GERD-nya sendiri sekali lagi nggak bahaya, cuman obatnya sendiri itu nggak tersedia bebas. Jadi kita bisa pilih datang ke minimarket cari apa namanya, obat buat GERD tuh susah karena nggak ada yang khusus. Paling minumnya jadi obat mah aja khusus. Jadi walaupun kadang membantu juga, cuman kadang-kadang kalau nggak respon ya berarti memang harus ada obat-obat khusus yang memang indikasinya tuh untuk keluhan-keluhan GERD tadi gitu. Oke. Kita lanjut lagi nih dok. Untuk selanjutnya tadi kan untuk penanganan pertama udah. Nah, selama dokter praktik sebenarnya ada gak sih dok case yang benar-benar parah sehingga kayaknya ini harus dilakukan tindakan, atau mungkin apa dosa besar yang dilakukan pasien ini sehingga sudah kronis banget gitu dok? Enggak, kalau yang sekali lagi penyebab dari sakit mah itu kan bukan karena pola hidup. Kayak orang misalnya kalau orang yang ngerokok gitu, terus nanti kena penyakit paru-paru. Jadi istilahnya salahnya tuh salah si pasiennya. Kalau sakit mah sih enggak. Memang kalau orang kena penyakit mah ini ada luka di lambung itu biasanya kan dua. Kalau enggak karena obat-obatan, karena kuman lambung tadi. Jadi kalau udah kena kuman lambung ya memang gimana gitu ya. Ya mungkin karena daya tahan tubuhnya kurang bagus, pola hidupnya kurang sehat, ya daya tahan tubuhnya jelek sehingga kumannya bisa masuk. Tapi istilahnya tidak ada istilahnya dosa besar yang dia buat sehingga menimbulkan keluhan mah tadi. Beda sama misalnya orang yang jarang olahraga, suka ngerokok, males gerak, makannya sembarangan, artinya makannya berlebihan, jadi kelebihan berat badan, terus timbul berbagai komplikasi. Itu bisa dihubungkan dengan pola hidup yang nggak sehat. Tapi kalau mah sendiri kan sebenarnya enggak. Kalau mah sendiri itu tidak gara-gara pola hidup yang nggak sehat terus jadi timbul luka di lambung, enggak gitu. Tapi kalau misalnya setelah ada luka, bisa aja sering kambuhnya itu karena pola hidupnya nggak sehat, makannya nggak teratur, terus juga apa namanya, istilahnya jarang aktivitas olahraga sehingga peredaran darahnya nggak lancar sehingga sering kambuh mahnya gitu. Jadi itu banyak faktor yang berhubungan, tapi biasanya sih bukan karena kesalahan si pasiennya gitu. Tapi luka itu bisa sembuh dok dengan pengobatan? Ya, luka itu yang sebenarnya banyak di masyarakat salah paham itu seolah-olah orang yang sakit mah itu tuh nggak bisa sembuh. Jadi harus terus seumur hidup harus punya siapin obat mah. Sebenarnya luka itu tuh kalau diobatin secara tuntas dengan kombinasi obat gitu ya, apa namanya, kadang dengan program puasa intermittent dikombinasikan, itu tuh bisa si lukanya itu bisa sembuh total. Nah kalau lukanya udah sembuh total, si keluhannya otomatis hilang. Kebanyakan sih sebagian besar setelah lukanya sembuh itu keluhan-keluhan mahnya, keluhan GERD-nya itu hilang gitu. Dengan sendirinya dok? Dengan sendirinya, sehingga setelah itu jadi si pasien tuh bisa makan pedas lagi, makan asam lagi, nggak usah minum obat terus-terusan karena si lukanya udah sembuh. Kan tadi yang menyebabkan keluhan tadi kan ada luka. Setelah lukanya sembuh ya otomatis keluhannya hilang gitu. Berarti dengan kata lain, jika lukanya melebar pun berarti intensitas keluhannya bakal lebih sering juga ya dok ya? Ya kalau ya semakin berat lukanya biasanya sih berhubungan dengan keparahan keluhan yang lebih berat, lebih sering gitu ya. Tapi kalau ada juga beberapa pasien tuh biasanya lukanya nggak terlalu parah, tapinya keluhannya lumayan berat. Atau bahkan sebaliknya, ada pas kita lihat endoskopi lukanya tuh ternyata
lumayan parah, tapi keluhannya biasa-biasa aja juga ada sih sebenarnya. Jadi, Oh, tapi kebanyakan secara umum tuh kalau makin besar, makin parah lukanya, makin berat keluhannya, makin sering kambuhnya gitu. oke. Berarti memang kunci utamanya adalah perubahan gaya hidup ya dok ya, dan juga perbaikan pola hidup dan pola makan ya untuk. Enggak juga kalau orang dengan luka di lambung terus dia merubah gaya Hah? hidupnya nggak otomatis jadi sembuh. Hmm, Jadi penyembuhan itu pertama harus diobatin sampai tuntas lukanya tuh. oke. Yang kedua membasmi, mengeradikasi kuman yang ada di lambungnya tadi. Kalau untuk mencegah kekambuhan. Jadi pola hidup itu cuman mencegah supaya jangan sering kambuh aja, nggak otomatis Hmm, dengan merubah pola hidup. Misalnya orang sakit mah ada luka di lambung terus dia jadi rajin olahraga, nggak ngerokok, terus juga hidup teratur, nggak otomatis lambungnya sembuh. Jadi karena lukanya itu tetap ada walaupun oh, dia berubah pola hidupnya jadi lebih sehat gitu. Tapi mungkin lebih jarang kambuh karena dia tidurnya teratur, terus juga manajemen stres bagus. Tapi lukanya kan nggak otomatis iya. sembuh. Jadi yang menyembuhkan lambung itu tuh kalau pertama diobatin sampai tuntas, ada sekitar 8 sampai 10 minggu biasanya tergantung keparahan lukanya. Hmm, Itu tuh kita kasih obat sampai pengobatannya tuh tuntas gitu, si lukanya tuh sembuh. Nah, terus setelah lukanya sembuh untuk mencegah kekambuhan, biasanya dalam antara 8 sampai 10 minggu itu biasanya minggu-minggu akhir, minggu ke-7, ke-8, ke-9 tuh kita kasih obat antibiotik untuk eradikasi kuman lambung yang ada di lambung tadi. oke. Supaya nanti ke depannya setelah lukanya sembuh, kalau kumannya masih ada kan nanti si kumannya bisa bikin luka baru. Jadi Oh, oke. artinya untuk menuntaskan supaya penyakitnya sembuh dan nggak kambuh Hmm, lagi, selain diobatin secara tuntas, nanti juga ada eradikasi kuman lambungnya atau eradikasi kuman Helicobacter pylori tadi, sehingga setelah kuman lambungnya apa namanya eh, terbasmi gitu, jadi selain lukanya udah sembuh, risiko si kumannya bikin luka yang baru tuh hilang. hilang. Oke, paham. Oke, oke. Cukup cukup mendalam dan juga sekarang bisa membuka mata kita dok bahwasanya untuk GERD dan MAH ini yang sekarang lagi happening itu bukan karena pola hidup atau apa, karena memang luka di lambung itu. Dan juga berarti kalau memang sudah ada atau sudah diketahui ada luka di lambung, harus pemeriksaan yang intens dan juga berkala ya dok ya untuk menyembuhkan si luka itu. Ya, kalau misalnya udah ada luka di lambung, kalau pengen tahunya dan Ah, ada tidaknya kuman lambung tuh dilakukan pemeriksaan namanya endoskopi saluran cerna bagian atas. Itu namanya esophagogastroduodenoskopi. Jadi dimasukin alat yang lentur gitu, masuk lewat kerongkongan, mulut, kerongkongan masuk ke lambung. Nanti bisa kelihatan lukanya seberapa parah. Kemudian kita bisa ngambil jaringan, biopsi jaringan untuk lihat ada kuman lambung atau enggak untuk oke. menjadi panduan untuk pengobatan eradikasi kuman lambung dengan antibiotik tadi. Betul. Dan itu juga ada di kita ya dok ya. Oh iya. Untuk endoskopi. Jadi untuk masyarakat rumah sakit Dewi Sri, sahabat, jika memang sudah punya keluhan lambung, keluhannya sudah parah ya dok ya, lebih baik langsung diobati atau dikonsultasikan ke dokter spesialis penyakit dalam, karena ternyata perlu penanganan khusus ya dok ya supaya pengen sembuh total. Karena benar-benar sangat mengganggu sih untuk keluhan-keluhan emah atau GERD tersebut. Oke dok, mungkin kita sudah untuk cukup ngobrolnya. Kita mau jawab pertanyaan nih dok, yang dari sahabat rumah sakit Dewi Sri. Yang pertama dari sebentar. Ini wait. Kemarin kita sudah share di Instagram. Ada dari @alifah.ho.02. Assalamualaikum dok. Mungkin tadi ini mau udah jawab apa sih perbedaannya GERD dan MAH. Nanti bisa dicek aja di video kita ya dok ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, nah dok, dari @sridewi.31. Dok, saya punya aslam. Nah kalau kambuh suka sakit sampai ke punggung. Bagaimana cara mengobatinya dok? Ya, jadi sekali lagi kalau ada sakit mah atau asam lambung, kan di masyarakat itu terkenalnya penyakit mah, penyakit asam lambung, penyakit apa namanya dispepsi juga Betul. jarang. Biasanya mah atau asam lambung kan. Ya, jadi cara pengelolaannya itu berarti dipastikan dulu penyakitnya tuh memang asam lambung. Jadi keluhan-keluhannya itu disebabkan oleh mah atau penyakit asam lambung tadi. Jadi nanti kita periksa fungsi liver, fungsi ginjal. Takutnya
disangkanya asam lambung, ternyata ada gangguan liver, gangguan ginjal, itu kan harus dipastikan dulu. Kalau memang ternyata memang semuanya bagus, jadi memang kelainannya memang karena kemungkinan dari asam lambung, dari kelainan MAH tadi, ya kalau memang memungkinkan misalnya di cover asuransi atau misalnya ada biaya untuk pemeriksaan endoskopi, dilakukan pemeriksaan endoskopi. Terus nanti dari pemeriksaan endoskopi bisa ketahuan kan ada lukanya seberapa parah kalau ada, terus lokasinya di mana aja derajatnya, kemudian ada kuman lambung atau enggak tuh kita bisa tahu. Kemudian nanti dikasih obat itu antara 8 sampai 10 minggu tergantung berat ringannya si lukanya tadi. Nanti selama pengobatan itu tuh ada obat-obat yang rutin diminum untuk penyembuhan, ada obat yang untuk keluhan. Keluhan itu kan 3 tadi, biasanya kalau nggak ulcer like, motility like, atau reflux type dyspepsia ya. Jadi artinya kalau misalnya si pasien tuh nggak akan langsung sembuh kan, perlu waktu. Nah selama menunggu penyembuhan tadi, si pasien dibekali dengan obat-obatan kalau keluhannya timbul. Ada obat buat mual, buat kembung, ada yang buat nyeri ulu hati, perih, ada yang buat refluksnya, misalnya nyeri dada, sesek, berdebar. Itu kan tadi misalnya ngejalar ke punggung. Nah itu ada obat-obat khusus yang diberikan, disiapkan. Jadi ketika pasiennya kambuh, ada obatnya sambil menunggu si pengobatan lambungnya itu berjalan sampai tuntas, sampai lukanya benar-benar sembuh. Nanti kalau lukanya udah sembuh kan keluhan-keluhan yang tadi itu otomatis hilang sendiri, keluhan yang kayak ngejalar ke punggung, berdebar dan macam-macamnya. Oke, seperti itu Kak Sri Dewi. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya dok, dari @bima_ramadan. Dok, kapan sih kita perlu endoskopi? Apa semua penderita GERD wajib periksa endoskopi juga? Jadi sebenarnya kalau endoskopi itu kan sebenarnya pemeriksaan yang sangat penting untuk mengetahui derajat berat ringannya si kelainan di lambung, sama GERD. Kalau GERD itu juga kan ada reflux esophagitis, itu ada yang kelainan di esofagus atau di kerongkongannya itu ada yang sampai grade A, B, C sampai D, itu bisa kelihatan dari endoskopi. Kemudian kalau ada luka di lambung kita bisa lihat lukanya seberapa parah, ada si lukanya itu bisa sampai radang merah biasa atau sampai ada kayak sariawan, itu bisa kelihatan dari endoskopi. Jadi itu juga kan menentukan pengobatan. Kalau misalnya lukanya sampai kayak sariawan tuh ada obat-obat khusus yang diberikan sehingga mempercepat penyembuhan. Kalau cuma radang biasa, merah biasa gitu, biasanya nggak sampai, ada beberapa obat yang sebenarnya nggak terlalu perlu. Jadi itu perlu untuk panduan dokter memilih obat mana yang paling cocok untuk mengobati si lukanya sampai benar-benar sembuh gitu. Nah, cuma karena biayanya lumayan besar gitu ya, akhirnya istilahnya tuh nggak semua orang bisa gitu. Jadi kalau yang nggak bisa juga sebenarnya nggak terlalu masalah. Kalau endoskopi itu kan istilahnya optional ya. Kalau memang bisa dikerjakan lebih bagus. Setidaknya kalau misalnya kita udah yakin, kita biasanya kita periksa fungsi liver, fungsi ginjal untuk memastikan kelainannya itu benar-benar MAH, USG-nya juga bagus, itu kan nggak terlalu mahal. Setelah kita yakin penyakitnya lambung, mungkin kita nggak tahu seberapa parah lukanya, tapi kalau orang udah berbulan-bulan sakit MAH, udah kronis lah istilahnya, udah sampai lebih dari 2-3 bulan atau kadang bertahun-tahun, jadi kita bisa langsung mulai pengobatan dengan kombinasi obat selama 8-10 minggu tadi, walaupun belum ada hasil endoskopi, karena kan memang biayanya misalnya ya, biayanya itu kalau nggak salah sekitar 6-7 jutaan. Kalau di cover sama asuransi sih biasanya nggak masalah, tapi kalau ada pasien-pasien yang umum kadang-kadang harus nimbang-nimbang kan, ini obatnya biayanya mending buat obat, karena obatnya juga kan lumayan lama pengobatannya dan harus pakai obat-obat yang bagus gitu, itu juga perlu biaya. Jadi kadang-kadang pasien harus milih gitu, mau diperiksa endoskopi tapi nanti nggak ada biaya buat pengobatan, atau udah aja lah nggak usah endoskopi, biaya yang adanya buat ngobatin aja gitu. Itu juga nggak masalah, karena walaupun lukanya parah gitu ya, walaupun ternyata orang nggak di endoskopi lukanya parah, kalau diobatin tuntas 8-10 minggu sih biasanya si lukanya tuh sembuh gitu. Nah setelah lukanya sembuh kan udah biasanya keluhannya hilang sendiri, membaik. Jadi banyak pasien yang kalau diobatinnya tuntas tuh, yang tadinya udah bertahun-tahun sakit MAH, dia bisa sembuh MAH-nya, terus bisa 2-3 tahun ke depan tuh, bertahun-tahun ke depan tuh nggak ada keluhan sama sekali gitu. Jadi bebas keluhan dan dia bebas makan apa aja gitu, nggak harus sering-sering minum obat MAH atau siapin obat MAH, karena lukanya udah benar-benar sembuh gitu. Jadi memang
kalau idealnya bagusnya semua orang sakit mah GERD itu dilakukan endoskopi. Tapi kalau memang nggak memungkinkan karena masalah biaya atau takut atau segala macam gitu ya, itu biasanya dilakukan pengobatan tanpa pemeriksaan lewat pemeriksaan endoskopi terlebih dahulu. Jadi opsional ya dok ya untuk Ya, endoskopi ini ya. ya karena biayanya itu. Betul. Kalau harganya murah kan misalnya kayak orang demam berdarah, apakah semua orang demam berdarah harus diperiksa trombosit? Kalau trombositnya harganya cuma 60.000, 100.000 ya udah semuanya diperiksa. Coba kalau pemeriksaan trombosit harganya misalnya 3 juta gitu kan belum tentu apakah semua demam berdarah harus diperiksa trombosit. Ya kalau biayanya mahal ya pilih-pilih lah gitu. Kurang lebih sih gitu. Oke. Ada juga yang pertanyaan dok dari Ed Scorpio. Dok, tahun lalu saya pernah endoskopi dengan hasil esophagitis grade A, plain strep gastritis erosiva, bila reflux multiple polyp sesile di bulbus duodenum. Apakah hasil endoskopi tersebut bisa sembuh dok? Kalau yang gitu tuh pertama ada esophagitis itu radang di kerongkongan, ya itu yang biasa timbulnya karena asam lambungnya sering naik ke atas, ya reflux tadi sehingga permukaan apa namanya esofagus yang biasanya nggak ada radang itu jadi ngeradang, itu esophagitis, nggak ada yang grade A, B, C, D. Tadi kan orangnya katanya grade A. Kemudian ada pangastritis erosiva, jadi ada radang di lambung yang lumayan luas gitu ya, erosif gitu, tapi nggak sampai kayak sariawan gitu. Kemudian ada Bali reflux itu jadi si cairan empedunya balik dari usus 12 jari, jadi kan urutannya tuh kerongkongan, lambung, usus 12 jari. Nah antara lambung sama usus 12 jari itu ada katup, ya namanya katup pilorik. Nah itu tuh biasanya tertutup rapet gitu. Nah, untuk orang-orang yang tutup katupnya tuh kurang rapet, si asam cairan empedu tuh bisa balik dari usus 12 jari masuk ke lambung, disebutnya bile reflux. Nah itu untuk orang-orang yang udah ada luka itu kadang-kadang apa namanya menimbulkan keluhan juga karena sifat si asam empedu itu sifatnya kan asam, itu bile reflux. Kalau multiple polyp itu ada tumor jinak yang ukurannya biasanya sangat kecil gitu ya, dan biasanya nggak bahaya, ada di usus tadi katanya si duodenum, berarti di usus 12 jari ya, jadi artinya yang bisa sembuh tuh si esofagitisnya bisa sembuh, mau apa namanya gastritis erosivanya. Bali refluxnya juga dengan makannya dibiasakan pelan, nggak buru-buru gitu, itu bisa membantu mencegah terjadinya reflux, baik reflux dari cairan lambung ke atas yang disebut GERD tadi, atau reflux cairan empedu dari usus 12 jari masuk ke dalam lambung. Kalau dibiasakan dengan pola makan yang pelan, dikunyah yang lama, nggak buru-buru gitu. Tapi kalau yang polipnya sendiri sebenarnya itu nggak harus, kalau pengen sembuh harus diangkat, dioperasi, bukan dioperasi, istilahnya disebutnya polipektomi dengan alat khusus, dengan endoskopi juga, tapi nanti dilakukan pengangkatan atau di cut gitu itunya itu si polipnya. Tapi karena nggak bahaya biasanya sih dibiarin, dan itu tuh nggak dilakukan tindakan karena memang nggak ada hubungan sama keluhan apa-apa gitu. Seperti itu Kak Scorpio. Nanti bisa di clipper aja ya Pak Sarul untuk jawabannya, karena tadi benar-benar complicated dan juga ada penjelasan yang dari dokternya. Oke dok, untuk pertanyaan ketiga dari @rian_agrar. Dok, saya sering dibilang mah biasa aja, tapi kok nggak sembuh-sembuh ya? Ya karena kalau mah itu kalau nggak diobatin tuntas ya nggak sembuh-sembuh. Memang karena luka lambung tuh nggak bisa sembuh dengan sendirinya. Nggak kayak orang misalnya kena infeksi batuk pilek, dibiarin aja istirahat di rumah, walaupun lama ya nanti sembuh. Karena disebutnya self-limiting disease. Jadi penyakit yang sembuh sendiri. Kayak orang misalnya tipes juga sebenarnya kalau sebelum ada era antibiotik, dia self-limiting disease. Jadi nanti dia daya tahan tubuhnya akan ngelawan kuman, lama-lama sembuh. Cuman dengan adanya antibiotik, perawatan yang tadinya 1-2 minggu baru sembuh, ini 2-3 hari udah membaik karena si kuman tipesnya dikasih antibiotik dari awal gitu. Nah kalau beda sama luka di lambung tuh nggak otomatis sembuh sendiri. Makanya walaupun mahnya nggak terlalu parah, tapi sering kambuh, kok nggak sembuh-sembuh. Jadi kalau menunggu sembuh sendiri tuh agak susah karena si lukanya di lambung itu tuh susah untuk sembuh sendiri. Kalau udah ada luka, apalagi tiap kali makan kita kan keluar asam lambung, jadi sering terkena lagi iritasi ulang gitu. Jadi memang kalau pengen sembuh ya harus diobatin sampai tuntas. Oke. Jadi ini ya diobati sampai tuntas ya dok ya, karena
di poin penting sekarang yang saya bisa dapat bahwasanya kalau memang penyakit MAH atau GERD ini berarti intinya ada luka di lambung dan itu tidak bisa sembuh sendiri dan harus diobati ya dok ya. Itu intinya jika ingin keluhannya hilang ya dok. Oke, mungkin pertanyaan terakhir dok dari @teteh.cingmut. Saya pernah mengalami GERD kayak makan biji salak mentok di tenggorokan. Napas pun sesak. Sorenya habis makan sate kambing. Malamnya mengalami sesak napas, sendawa dan gak berhenti-berhenti. Itu kenapa ya dok? Ya biasanya sih kalau di masyarakat tuh kan cenderung kalau orang tuh makan sehari 3 kali. Nah terus keluhannya tuh biasanya timbul kan di antara waktu makan pasti kan karena makannya 3 kali. Jadi biasanya nanti nyalahin makanan yang terakhir. Misalnya kalau terakhir makan sate, oh ini gara-gara makan sate. Padahal sebelumnya makan sate nggak apa-apa. Atau orang lain makan sate nggak apa-apa gitu ya. Jadi biasanya kalau masih sebenarnya yang jelas-jelas bikin kambuh tuh makanan pedas, makanan asam karena langsung kena ke lukanya. Sementara makanan yang lain, artinya gini, kalau dianya tadinya nggak makan apa-apa, terus kambuh kan dia nggak nyalahin, si pasien itu cenderung nggak nyalahin makanan. Tapi karena sebelumnya makan apa gitu, terus nanti kambuh berapa jam kemudian, oh ini gara-gara makanan gitu. Kalau keluhannya sih timbulnya karena ya GERD, kalau GERD lagi kambuh kan jadi dada, sesek, asam, pahit di mulut, sering sendawa, panas di dada, ngejalar ke punggung. Itu keluhan-keluhan yang timbul karena GERD. Dan nggak harus berhubungan sama makanan sebelumnya gitu, sering sendawa gitu itu kan bagian dari sakit GERD tadi. Jadi artinya kalaupun memang makanannya mencetuskan, biasanya makanan pedas, makanan asam, atau ada jenis misalnya minum kopi tertentu atau terlalu banyak minum kopi, itu si katup antara lambung sama kerongkongannya jadi keganggu, jadi asam lambung naik ke atas gitu bisa gitu. Tapi intinya sih biasanya nggak artinya kalau gara-gara makanan itu misalnya dia makan sate kambing gitu. Jadi lain kali tuh kalau makan sate kambing harus kambuh baru bisa nyalahin. Atau apa namanya? Jadi kalau kadang-kadang pas makan sate kambing nggak apa-apa, nanti besok-besok makan sate kambing, oh ini kambuh, ini gara-gara sate. Jadi kan nggak konsisten gitu. Jadi biasanya sih kita jadi si dokter tuh biasanya pasien kalau diedukasi juga paham gitu ya. Asal karena nanti memang di masyarakat itu juga sering nyalahin makanan. Oh ini gara-gara makan ini, gara-gara makan ini. Padahal sebenarnya makanan sih sebenarnya cuman yang pedes sama asam aja. Itu juga kalau karena ada luka tadi di lambungnya gitu. Orang lain kan makan pedes asam kan nggak apa-apa karena nggak ada lukanya tadi. Oke, sip. Dok, terima kasih mungkin sudah cukup dok. Karena kita sudah siang juga. Untuk sahabat Rumah Sakit Dewi Sri, jika ingin berkonsultasi dengan Dokter Andi, spesialis penyakit dalam, bisa datang langsung ke Rumah Sakit Dewi Sri. Untuk jadwal prakteknya di hari Senin sampai hari Kamis di jam 8 pagi sampai jam setengah 10 pagi. Oke, terima kasih Dokter Andi atas waktunya. Semoga ilmu yang kita share hari ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi pencerahan untuk kita semua. Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.